Halo pemirsa, ada yang nanya meditation study itu buat apa? Nah, kebetulan gue lagi mau menuju ke area Snowy Ridge, belum kebuka. Cold terrain, kalau kita lewat cold terrain menuju Snowy Ridge itu jalannya berliku-liku ya. Nah, sebetulnya ada jalan pintas dari Desolate Meadow 2. Caranya dengan bikin dinamit. Ini dinamitnya. Tapi butuh syaratnya adalah kalian udah punya Alchemy Equipment Bench yang ini nih. Nah, gimana caranya lewat dari Desolate Meadow 2 tanpa punya Alchemy Equipment atau tanpa punya dinamit? Karena saat ini untuk karakter baru ya, dinamit ini susah dicari. Kalau dulu tuh gampang dinamit dicarinya. Nah, caranya adalah dengan belajar dari buku. Tapi gue yakin banyak dari kalian gak suka masang teleport di skill di magic kalian ya. Ini kita bahas soal meditation study gunanya buat apa aja. Ini interaksinya seperti ini, yang paling kanan ngancurin, yang ini identifikasi barang yang masih tanda tanya, ini maksudnya seperti ini. Yang ini buat ganti magic yang pernah kalian pelajari tanpa bayar apapun. Nah, sekarang gue butuh teleport. Gue ganti teleport ke slot yang skill yang gak gue pakai. Nah, sekarang gue punya teleport. Oke, kita menuju ke area salju lewat Desolate Meadow 2. Bentar gue cek dulu perlengkapan gue. Gue butuh makanan sepertinya. Gue ambil bahan makanan dulu. Kita nyemil kentang goreng aja. Wah, nggak ada kayu, kacau. Oke lah. Oke, nggak ada kayu, nggak bisa nyalain api. Nggak ada pohon di sekitar sini. Oke, nggak masalah. Yang penting gue bawa cooking pot sepertinya. Gue bawa cooking pot. Kita berangkat aja bawa kentang. Nggak mungkin gue nggak dapat dua kayu. Dua ranting sama satu kayu. Nah, perlengkapan sebelum menuju ke area salju ya, kalian butuh baju yang ada thermalnya, sarung tangan atau sepatu, atau cloak, kalau bisa 4 item totalnya. Lalu bisa juga dengan tambahan warm potion. Mana ya warm potion, coba kita buat dulu. Api sama madu. Lalu oh ya, soal potion ini ada info bahwa saat kalian bikin potion ada kemungkinan kalian dapat potion status. Ini gue pakai yang kurs dulu aja, gue buang. Kita lihat hasilnya apa sih kalau pakai kurs, apakah sama atau enggak. Jadi dari 3 kali bikin gue dapat 9 warm potion tadi dengan 3 madu. Gue menyimpan madu gue untuk stok seperti ini untuk lakukan ini. Lalu dari 2 course fire potion berubah jadi 1 blast dan 8 warm. Padahal tadi gue pakainya course ya, 2 biji ya. Oke, perlengkapan untuk menuju ke area dingin udah cukup. Makanan bukan masalah, nggak pernah jadi masalah. Langsung aja gue menuju ke Desolate Meadow 2 untuk jalan tembus.
Dari Desolate Meadow 2 ini ada batu menuju Snowy Ridge. Oke, sebelumnya gue bikin dinamit dulu. Jadi gue akan kasih alternatif untuk beberapa orang. Bikin dinamit harus di dekat workbench. Bahannya satu arch element, satu sulfur, jadi 5 dinamit. Ini dinamitnya bukan buat dilempar-lempar, buat dipasang di batu nanti. Kita akan menebang pohon sedikit dulu sebelum menuju salju, karena gue nggak mau mati kelaparan saat di salju. Kalau di sini nggak masalah. Untuk saat ini gue nggak menyarankan kalian dismantle item ya, soalnya dari tadi gue dismantle barang 80 tongkat nggak jadi hasil apapun. Lagi ada bug. Gue udah bahas juga di video yang berbeda, di video sebelum ini. Sekarang gue akan pakai topi ini aja, terang di malam hari. Sebelum menuju ke batu, gue akan tebang sedikit pohon yang ada di sini. Tebang semua sih tepatnya. Gue jarang sekali menyia-nyiakan pohon yang ada. Berhubung saat ini crude staff nggak layak dihancurkan, kalian trade aja semua ke merchant seperti ini. Healnya kok kecil banget ya, cuma 15 ya. Oke, jadi untuk kalian yang belum punya alchemy equipment, benchnya ya maksud gue, kalian kan nggak bisa bikin dinamit untuk ngancurin batu ini. Batu rockweed crevice ini butuh dinamit buat dihancurin. Kalian bisa pakai teleport, pindah aja langsung tuh ke titik hijau di sana. Lalu kita udah sampai di Snowy Ridge dengan cepat. Oke, error. Ini bug yang masih bikin masalah banget. Pindah tempat, error. Rekaman gue jadi berantakan karena hal seperti ini. Kita lanjutin, moga-moga nggak jauh posisinya. Jangan-jangan ini sebelum gue nebang pohon nih. Oke, posisi udah di sini. Nah, jadi kalau kalian nggak bisa ngancurin pakai dinamit, jadi kalian bisa teleport seperti itu ya. Nah, ini gue hancurin aja, udah beres. Itu cuma ilustrasi aja supaya kalian bisa lebih cepat menuju Snowy Ridge, sekalipun nantinya kalian bisa bikin dinamit juga untuk lebih cepat sampai di sini. Gue masak dulu sebelum menuju area dingin, moga-moga nggak ada masalah nyampe di sana. Minyak tambah kentang jadi kentang goreng. Aduh, gue bawa kebanyakan lagi.
Ini jangan dimasak dulu sebaiknya, takutnya nanti kagak kemakan kentangnya, kentang gorengnya keburu rusak. Hati-hati masak pakai panci, jangan kelupaan ketinggalan pancinya. Moga-moga nggak error nih. Ah, bisa masuk. Oke, udah masuk, temperatur gue turun ke -4 derajat karena gue beraktivitas melangkah 1 kali, mukul 3 kali, mukul kayu 4 langkah tanpa pasang equipment yang sesuai. Langsung dipasang aja segera equipnya yang thermal ya. Gue nggak punya helm thermal. Bisa digantikan dengan warm potion atau bisa juga dengan obor. Kalau kalian lihat nih, begitu gue nyalain obor, dalam beberapa langkah temperatur akan naik 2 derajat, 3 derajat. Itu udah cukup aman sebetulnya asal kagak sampai -20. Bisa juga pakai warm potion. Warm potion ini efeknya lumayan lama. Gue ilustrasikan aja kepada kalian. Kita lihat potionnya. Dimakan, eat. Lalu kita dapat buff hot. Increase for a certain time. Warmnya, thermalnya. Temperatur gue 8 derajat, lumayan. Ini jam, kalau temperatur segini nggak kedinginan. Yang penting ingat jangan kalian tidur dalam kondisi hipotermia, karena itu akan membunuh kalian. Sekalipun darah kalian penuh. Apa sih yang kita cari di tempat ini? Yang kita cari adalah Ruin of Light keempat. Gue masih dalam kondisi buka peta, jadi sabar aja. Kalau kita terlalu dilewatin, kagak nebang pohon sama sekali, ntar kita juga yang susah. Jangan terlalu buru-buru nyari dungeon boss. Siang malam obor dinyalain. Gue kurang tahu sekarang obor aman atau enggak. Kalau dulu obor itu suka mati secara tiba-tiba di siang hari. Itu akan membahayakan kalian saat di area ini. Ini temperatur gue turun. Kayaknya efek kena serangan monster tadi itu shadow. Shadow itu elemennya es. Dikeroyok. Nah, teleport dulu. Itu gunanya teleport. Pintar-pintar aja posisi teleportnya, jangan sembarangan. Pastikan kalian punya cukup banyak ranting sebelum masuk ke dalam Unknown Ruin. Setiap kali kalian mau lawan bos lah dimanapun itu ya, pastikan aja punya cukup ranting dan punya cukup banyak rumput. Ini unidentified potion gue mau dapetin. Gue akan bikin sedikit. Berhubung cuma buat trading, langsung aja bow, nggak pakai lama.
karena bikin staff juga sama aja nilainya. Oke, kita langsung menuju guanya, kita cari guanya abis ini. Nggak ada yang menarik untuk saat ini. Kalau menurut gue di area salju ini musuh paling terasa alot ya. Di area setelahnya nanti di area panas lagi itu masih terasa lebih gampang musuhnya, nggak sealot ini. Efek warm potion gue belum hilang juga sejauh ini, lumayan awet. Dungeonnya belum kelihatan di mana. Gue kena hipotermia karena kelupaan nyalain obor di siang hari. Karena begitu terang obor langsung nyala sendiri. Dan saat ini gue butuh tidur. Apa yang gue lakukan? Gue butuh tidur dan gue kena hipotermia. Cara mengatasinya adalah kalian bisa bikin api unggun 2, atau kalau gue lebih pilih masuk ke dalam kanopi aja, karena kanopi jangka panjang kepake. Kalau kalian perhatiin ini alot banget, ternyata dia Elite Snow Fox, bukan Snow Fox biasa ya. Di sini gue akan tidur. Tapi sebelum tidur kalian bikin kompor dulu. Nah, ini udah anget dikit nih, udah hilang. Hipotermia gue udah nggak ada ya kalau dilihat di sini. Tapi kalau kalian masih ada hipotermia, kalian beraktivitas dulu aja, nge-heal dulu, jalan kiri kanan atau pencet wait. Itu akan menghilangkan hipotermia saat kalian berdiri di samping api, dan atau mungkin juga bisa nyalain obor seperti ini. Nyalain api dan obor ini cooking pot, hitungannya ada api unggun di samping kita. Baru kalian tidur begitu hipotermianya hilang, maka kalian gak akan mati. Nah, problem gue saat dulu gue main di awal-awal, paham tapi seringkali lupa karena gue mainnya ngerekam kayak gini biasanya tengah malam, akhirnya kelupaan mulu.
Sekalian gue masak sedikit lagi, sekalian ngosongin tempat. Nggak ada sayur lagi, bisa bikin apa ya? Ada sayur ini, oke lah gue buat aja. Ngosongin tempat sedikit. Aduh salah mestinya makannya. Nah ini jangan lupa, kebiasaan buruk gue adalah selalu melupakan panci. Udah gue demolis, lupa gue comot biasanya. Wush, banyak amat tuh angka. Ada apa aja tuh? Nih sudut pandangnya nggak enak banget. Ini laba-labanya banyak sekali nih. Ini game dulu beans ini cuma ada di area panas, sekarang ada di area dingin loh. Gampang banget. Beans ini adalah sumber kalian bikin minyak goreng ya. Minyak goreng lagi. Soybean oil ini. Minyak kedelai. Nah, kena hipotermia lagi karena lupa nyalain obor. Nah, diserangnya dingin lagi. Makin turun lah temperatur gue. Warm potion ini bukan sesuatu yang wajib. Gue udah survive di area ini tanpa pernah minum warm potion sebelumnya. Ini es, kalian nggak perlu diambil dulu kalau belum perlu. Kalau kalian punya susu dan buah digabung sama es ini bisa langsung dimasak. Ini gue minum aja. Invisibility. Mana sih area dungeonnya nih? Gue kena magic addiction. Gimana caranya kurangin pemakaian magic? Sesimpel itu aja udah. Oke, kenapa gue kena magic addict? Apakah karena aduh, my ini problem banget. Kalian tahu ya, saat ini nyari mana mod lagi susah karena crude staff nggak bisa dihancurin. Lalu gue kena kurs item dan gue nggak punya mana mod satupun. Ya udahlah, oke, terpaksa gue remove. Barusan nggak sengaja kepencet. Ini nggak recommended banget melakukan ini. Barusan nggak sengaja kepencet lagi battle.
Ah, dark damage lagi nih, sampah lagi dapatnya. Oke, Feeble ini bikin gue kehilangan 31 darah kalau gue ganti senjata. Begitu gue ganti lagi, gue akan kena damage. Jadi hati-hati saat melepas. Tentunya gue gak akan mau pakai alat ini lama-lama ya. Pertama gue heal dulu sedikit. Wow, ikannya nge-heal darah gue banyak. Lalu gue ganti senjata gue yang beneran. Attack 32. Kelebihan senjata gue ini adalah chain attack gue perhatiin 45,2. Sekalipun attack gue gak terlalu tinggi. Ini seharusnya dungeonnya ada di sekitar Snowy Ridge seingat gue. Oh, ini dia ada jalannya. Makan kentang goreng gak memulihkan lelahnya ya. Biasanya kuisin itu naikin apa, kayak kalian tidur aja gitu, tiba-tiba gak capek lagi. Magic Addiction 2 kok nambah ya? Apa yang bikin nambah? Kebanyakan nge-heal kayaknya. Oke, stop nge-heal dulu sementara. Darah minus 49 masih bisa ditolerir. Stop nge-heal terdengar konyol. Stop nge-heal itu kayak mati aja gitu loh kesannya. Oke, gue berada di Dark Cave. Gue salah dungeon gak sih? Lirik bentar ya mapnya di luar. Ini mungkin masih ada jalan. Seharusnya sih dungeonnya ada di Snowy Ridge ya. Nggak tahu kalau update ini berubah. Kita coba dulu Dark Cave. Seharusnya Dark Cave ini adalah sumber mineral aja. Makanan penuh. Berhubung penuh, obor gue gantung-gantungin aja. Dan yang selanjutnya gue akan pakai Blast Worm Potionnya supaya nggak nyempit-nyempitin. Oh, oke. Worm Potion itu mungkin juga yang menyebabkan Magic Addiction gue tadi. Apa ini yang dihabisin? Nyempit-nyempitin semua. Dijadiin lasso, hemat setengah lah inventorinya.
yang biasanya 20 bisa jadi 10. Ternyata nggak ngaruh. Gue nggak punya bandage, tapi bahannya ada. Mana mod itu bisa didapat dari hunting monster saat ini, tapi terasa susah karena nggak bisa bikin pakai crude staff, entah itu disengaja atau enggak sama developernya ya. Saat ini kondisinya sedang gue tanyakan. Bikin aja deh biar nggak nyempit-nyempitin. Magic Addiction 3, apakah bisa sembuh sebelum lawan bos? Aduh, nggak punya rumput. Barang gue taruh di lantai 1 aja, biar next time gue lirik sepintas gue tahu part elemen gue banyak di base, jadi gue tinggal aja. Ini nggak ada harganya untuk saat ini. Ini juga banyak. Ini 9 udah lebih dari cukup. Ini nggak bisa nyembuhin Magic Addiction ya. Ini mungkin berguna. Oke. Tidur dulu. Sebelum lawan bos, gue harus ngumpulin straw pile minimal 7. Tapi sepertinya di sini nggak ada bos ya. Bosnya biasa aja. Oke, kita coba sesuatu. Beberapa dari kalian bertanya,
apakah ini bisa menghilangkan magic addiction gue? Hitungannya sih termasuk di buff ya. Kita coba aja. Nggak hilang. Oh, hilang hilang ternyata. Tapi masih dalam status recovery. Jadi masih nunggu lagi, nggak tiba-tiba sembuh juga. Jadi jawabannya magic addiction bisa pakai purification potion. Itu gua buang-buang demi kalian. Kalau gue pribadi gue lebih pilih nggak pakai sih, sejujurnya gue biarin aja. Jadi sebetulnya kita tetap bisa bertahan hidup tanpa harus pakai potion tersebut. Soalnya purification potion ya, tadi gue perhatiin itu adalah bahan buat bikin healing potion. Healing potion terasa makin mahal, bahannya tetap pakai ginseng. Sekarang ada tambahan butuh pakai purification potion. Seingat gue dulu kayaknya cuma air doang, atau gue aja yang belum pernah bikin. Tampung aja, lumayan. Terasa lemah banget karakter gue saat ini. Faktor kagak bikin apa, antifak. Berharap, tadinya gue berharap begitu gue punya apa, punya alchemy equipment bench, gue bisa bikin magic equipment bench, lalu bisa plusin banyak-banyak. Karena gue udah nyiapin nyiapin banyak bahan baku ya, banyak tongkat yang udah plus gede buat nempas senjata tadinya rencananya. Tapi ternyata malah jadi bug, kesulitan mencari mana mod. Oke, sepertinya betul-betul nggak nemu bos sama sekali di sini. Gue salah dungeon. Seingat gue harusnya Ancient Mine deh kalau nggak salah ya. Masih ada jalan yang belum gue telusuri di sini. Nah ini aneh banget.
oke, bukan dungeon ini ternyata yang lokasinya Ruin of Light. 40 menit videonya. Sepertinya harus dipisah videonya untuk Ruin of Light yang keempat. Jangan lupa manfaatkan kambing kalian. Kalau kayak gini, kayak kondisi gue barusan kan gue nyisain banyak banget barangnya di dungeon tadi. Jangan lupa kalian bisa taruh barang ke kambing. Yang mana yang kalian gak mau pakai tapi mau kalian pertahankan. Ini bisa gue sembuhkan kapan aja dengan licorice tea yang selalu gue bawa-bawa. Food poisoning ini. Tapi gue cuma butuh ngejangin perut aja. Ranting jangan ditaruh di kambing dah, lupa gue. Nanti kagak bisa bikin kanopi atau ini lagi tempat tidur atau api. Nah, gue akan, kalau udah kondisi kayak gini, gue akan kembali menjelajahi dungeon tadi lagi. Lalu baru tinggal teleport balik ke markas karena udah ketemu kambing. Jadi untuk Ruin of Light 4 akan gue rekam ulang di episode setelah ini ya. Yang ini stop dulu sampai di sini. Terima kasih udah nyimak video kali ini. Nah, ini tinggal lihat nih kayak gini nih. Biasanya kan kalian tahu gue suka ngelirik dungeon, ada sesuatu nggak? Nah, tuh ternyata di sana banyak barang. Artinya dungeon ini belum gue selesaikan. Atau mungkin juga ada yang numbuh. Ya udah ya, thank you semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.